Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang istidlal. Pengertian istidlal. Secara lugawi, istidlal berarti mencari informasi atau to see information, meminta petunjuk, memberi petunjuk, memberi keterangan, meminta alasan, dan memberi alasan. Adapun secara istilah, pengertian istidlal adalah sebagai berikut. Menurut Abi Hilal Al-Anskari, istidlal adalah mencari pengertian sesuatu dari segi lainnya. Menurut Muhammad Nur Al-Ibrahimi, istidlal adalah proses memahami sesuatu yang konkret untuk menemukan sesuatu yang abstrak dengan menggunakan sesuatu yang konkret itu sebagai media untuk menemukan sesuatu yang abstrak. Menurut Al-Jurzani, istidlal adalah menentukan alasan atau dalil untuk menetapkan sesuatu yang ditunjukkan atau madlul dari atsar kepada muatsar yang disebut istidlal aniya, atau dari muatsar kepada atsar yang disebut istidlal lamia, atau dari dua atsar kepada yang lain. Istidlal menurut Al-Juzani ini memuat 3 macam istidlal. Yang pertama, istidlal aniya, proses memikirkan objek pikir secara deduktif atau istidlal qiyas. Yang kedua, istidlal lamia, proses memikirkan objek pikir secara induktif atau istidlal istiqra'i. Yang ketiga, istidlal lami bainahuma, proses memikirkan objek pikir secara komprehensif. Dari ketiga definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa istidlal adalah untuk menyatakan proses pembentukan penalaran atau pemikiran yang dirakit dari konsepsi tasawur dan keputusan tasdid dalam menemukan kebenaran ilmiah yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sania. Oke, selanjutnya yaitu tentang pembagian istidlal. Istidlal dibagi menjadi 2. Yang pertama, istidlal qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti ukuran atau mengambilkan sesuatu kepada persoalan pokoknya. Sedangkan secara istilah, qiyas digunakan untuk menyatakan proses penalaran sistematis dan logis tentang maujudat yang terucapkan dan pengucapan maujudat yang disusun dari keputusan-keputusan logis sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah. Rumusnya seperti A sama dengan B sama dengan C, A sama dengan C. Seperti contohnya, Bima mengutamakan kepentingan negara. Bima disimbolkan sebagai A dan mengutamakan kepentingan negara disimbolkan dengan B. Kemudian, setiap yang mengutamakan kepentingan negara adalah pembela tanah air. Nah, pembela tanah air ini disimbolkan sebagai C. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bima adalah pembela tanah air atau A sama dengan C. Selanjutnya yang kedua yaitu istidlal istiqra'i atau disebut istinbati. Secara bahasa, istiqra'i yaitu penyelidikan dan penelitian sesuatu. Sedangkan secara istilah dikemukakan oleh beberapa pendapat ulama. Yang pertama menurut Al-Jurzani, yaitu menetapkan sesuatu atas keseluruhan berdasarkan adanya sesuatu pada banyaknya fakta. Sedangkan menurut Muhammad Nur Ibrahim, yaitu penalaran yang didasarkan atas pemeriksaan fakta-fakta secara teliti dan mengkajinya secara cermat sehingga dapat ditarik suatu keputusan umum secara rasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa istidlal istiqra'i yaitu proses berpikir dengan cara menarik suatu kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang cermat dan tepat. Contohnya besi. Melalui percobaan-percobaan memanaskan, hasilnya tetap memuai. Kemudian dilanjutkan percobaan ini dilakukan berulang-ulang di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu memuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa besi jika dipanaskan hasilnya tetap memuai. Selanjutnya yaitu pembahasan istidlal qiyas. Penarikan kesimpulan melalui istidlal qiyas dilakukan dengan menyusun 2 qadhiyah. Jika 2 qadhiyah telah disusun, maka muncullah dengan sendirinya qadhiyah ketiga yang menjadi kesimpulan. Tetapi, jika kedua qadhiyah yang disusun itu tidak dengan sendirinya memunculkan kesimpulan, disebabkan oleh salah satu dari 2 kesalahan, yaitu qadhiyahnya salah atau penyusunnya serampangan.
Penyusun qadhiyah secara serampangan tidak termasuk ke dalam istidlal qiyasi. Dalam pembahasan istidlal qiyasi ada beberapa unsur yang perlu dipahami. Yang pertama, lafaz-lafaz dalam qadhiyah-qadhiyah qiyas. Yang kedua, qadhiyah-qadhiyah dalam rangkaian qiyas. Dari segi kata-kata yang digunakan penyusunnya, qiyas terdiri dari 3 macam kata yang disebut hudul qiyas. 3 macam tersebut adalah: yang pertama, had al-asghar yang berfungsi sebagai subjek atau maudhu ketika mengambil kesimpulan atau natijah. Yang kedua, had al-akbar yang berfungsi sebagai predikat atau mahmu ketika mengambil kesimpulan. Yang ketiga, had al-awsat atau had wasat yang disebut berulang-ulang dalam 2 keputusan atau qadhiyah, baik yang pertama maupun yang kedua. Sedangkan dari segi bangunan kalimat qadhiyah yang digunakan penyusunnya, qiyas terdiri dari 3 macam. Yang pertama, al-muqaddimah sughra, yaitu kalimat yang memuat had asghar. Yang kedua, al-muqaddimah kubra, yaitu kalimat yang memuat had akbar. Yang ketiga, al-natijah, yaitu kalimat yang tersusun dari 2 had, yaitu had asghar dan had akbar. Contohnya seperti, arak itu memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah haram. Arak itu haram. Nah, arak itu memabukkan disimbolkan sebagai al-muqaddimah sughra. Setiap yang memabukkan adalah haram itu disimbolkan al-muqaddimah kubra. Nah, yang menjadi al-natijah yaitu arak itu haram. Selanjutnya adalah pembagian istidlal qiyasi. Istidlal qiyasi terdiri dari 2 macam, yaitu iktirani dan istisnai. Istidlal qiyasi iktirani, qiyas yang kesimpulannya terdapat di dalamnya secara eksplisit dalam unsur yang terpisah. Istidlal qiyasi iktirani dibagi menjadi 2, yaitu qiyas iktirani hamli dan qiyas iktirani syarti. Istidlal qiyasi istisnai. Susunan istidlal qiyasi istisnai ini terdiri dari 2 muqaddamah, yaitu muqaddamah kubra dan muqaddamah syughra. Selanjutnya, istidlal qiyasi istisnai terbagi menjadi 2 macam, yaitu istisnai itisoli. Susunan muqaddamah kubrohnya terdiri dari qadhiyah syartiyah muttasilah. Istisnai infisoli. Susunan muqaddamah kubrohnya terdiri dari qadhiyah syartiyah munfasilah. Pembahasan istidlal istiqra'i. Istidlal istiqra'i terbagi menjadi 2, yaitu istidlal istiqra'i tam dan istidlal istiqra'i naqish. Kesimpulan: secara lughawi, istidlal berarti mencari informasi atau to see information, meminta petunjuk, memberi keterangan, meminta alasan, dan memberi alasan. Istidlal terdiri dari 2 macam, yaitu istidlal qiyasi dan istidlal istiqra'i. Istiqra'i disebut juga istinbati. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.